Selamat pagi untuk seluruh ibu-ibu di Indonesia yang kalau ngantri nasi uduk bilangnya duluan ya anak saya mau sekolah. Iya. Selamat pagi buat ibu-ibu yang ada di Indonesia. Kalau pagi-pagi udah sibuk ngurusin suami, ngurusin anak, suami sama anak pada pergi, dia tidur lagi di rumah. Ngantuk, masih ngantuk. Selamat pagi untuk ibu-ibu di Indonesia. Yang kalau senam bajunya warna-warni ngejreng banget kayak gitar listrik. Kamu pakai syal? Iya. Aku mewakili seluruh ibu-ibu di Indonesia. Semoga seluruh ibu-ibu di Indonesia itu beruntung. Kenapa tuh? Kenapa? Buang syal. Aku juga mewakili ibu-ibu Indonesia. Yang lagi sedih karena gala bunga matahari. Kenapa itu? Syal Priadi. Kamu ada. Asik. Kamu wakili apa ini? Ternyata dari tadi gua ke belakang lu janjian bikin begitu. Kamu udah ada. Lama-lama nih program yang membuatin karakter temen ya. Kesannya jadi kayak bodoh banget gitu. Ternyata lu dijanjian lu. Aku berpikir tadi pas kamu megang sel aku berpikir cepat. Iya, aku juga. Gak ada. Minggu lalu kita janjian, Kiki yang gak dapet. Karena Kiki yang gak ada, gue jadi korban. Pokoknya selamat pagi buat ibu-ibu yang ada di rumah. Dikasih kesehatan, panjang umur, bisa nonton acara kita juga. Amin. Tahu gak sih? Sekarang itu aku sebagai mewakili ibu-ibu Indonesia ya. Paguyuban ibu-ibu Indonesia tuh lagi pada puyeng banget. Kenapa? Tiap hari, tahu nggak Pe? Ini harga yang naik turun kayak berat badan. Astagfirullahaladzim. Bentar naik, bentar turun, nggak ada stabilisernya. Betul. Stabil. Ya stabil ya. Yang naik turun apa? Harga bahan pokok. Harga bahan pokok naik turun. Iya. Tapi pesan gua nggak apa-apa. Harga bahan pokok boleh naik turun, asal rasa sayang tetap abadi di rumah. Mohon maaf. Dia bilang katanya rasa sayang abadi di rumah. Emang rasa sayangnya udah stabil di rumah? Iya, udah stabil belum? Saya terakhir bikin konten lagi kena marah tuh kena kontennya. Nah, ibu-ibu. Ada orang yang banyak ngomong kayak bener gitu. Tapi nggak sesuai sama kenyataannya sih, Kak. Aduh, bener banget. Aduh. Emang kenapa sih harga bahan pokok sekarang? Jadi sekarang tuh ya banyak banget ibu-ibu, karena aku ngalamin juga kan. Ibu-ibu itu sering banget yang kayak pergi ke supermarket, pergi ke pasar buat ngelihat selisih harga. Karena misalnya pasar A beda, pasar B beda gitu. Nyari yang bener-bener murah walaupun cuma selisih kayak 1.000, 2.000 tapi dibela-belain. Bener. Kadang-kadang tuh gue suka malu kalau nemenin nyokap gue tuh beli sayur. Kenapa emangnya? Kan kalau di rumah gue kan udah di Manggisan itu ya. Jadi kalau kita jalan dikit terus perapatan itu tuh ada jalan lurus. Nah itu kalau pagi tukang sayur semua. Jarak dari antara tukang sayur ujung sampai ujung itu jauh banget. Kadang-kadang emak gue nyari sawi beda 400 aja. Sampai sore. Gue bilang, "Mah, udah maksud gue. Kalau cuma beda 400 kita beli aja gitu katanya." Lumayan ya. Allah, gopek doang. Tapi kenapa ya mama tuh bener-bener nyeting mobil kan beda 400? Iya. Bener-bener dicari yang paling termurah. Karena hitung-hitungannya udah pas kali duit belanjanya dari suami. Iya kali ya. Enggak, masalahnya nyokap gue buat apa nyari selisih kan yang bayar gue juga. Iya juga ya. Nah kalau tadi ibu-ibu pusing soal harga, ada nih beda cerita sama anak-anak yang rela antri panjang demi sesuatu yang viral. Benar. Apa ini tuh belum tahu kan ini ada video. Coba lihat. FOMO. Kamu pernah kan ngalamin kayak gitu? Gimana? Ya kayak ada yang viral, donat viral langsung ngantri. Jadi masih jadi anaknya Bang Yaya. Oh, tumbler Blackpink ya tuh. Iya, aku waktu itu ada event. Terus aku eventnya kan malaman. Nah, event itu ada di Plaza Senayan si Jenny itu. Jadi aku lari-larian ngejar gitu segala macam. Buat siapa itu? Buat istri gitu. Dapat tapi. Karena kan aku sayang. Tapi tumblernya dapat. Tumblernya dapat. Apa dikasih? Dikasih. Apa kata istri? Biasa aja. Enggak, dia senang banget, senang banget. Tapi nggak apa-apa. Iya. Ya kan namanya tren. Ini ngantri juga dari depan. Jangan orang mau ngantri. Mau ngantri juga. Ini mah cantik-cantik sekali. Halo. Akhirnya ketemu. Akhirnya kita main ke sini, walaupun yang punya rumah nggak ada. Nggak ada. Yang punya rumah. Main ke sini. Kita ada tamu yang kurang aja. Nah, benar. Mau bicara sama mereka. Udah ada kikinya. Tamu ngundang tamu lagi. Emangnya tamu ngundang tamu emang. Nggak apa-apa.
Yuk mumpung Kikinya nggak ada, masuk. Kita berantakan kita yang nyuruh. Ayo. Mana ini di mana duduknya? Sini. Oh di sini. Ada Kak Eni sama Kak Ersa. Kakak duduk. Ersa di tengah, Ersa di tengah. Kita lagi ngomong apa Nur tadi? Jadi gimana masak apa hari ini? Masaknya nanti. Oh masak nanti. Oke. White English pokoknya spesial makanannya udah aku siapin. Kita tuh lagi bahas. Ini kan pas banget nih, ya kan ada ibu-ibu, ya kan. Kata siapa kita ibu-ibu? Enak aja. Ibu-ibu. Oma. Kita lagi bahas ini. Sekarang kebutuhan pokok sembako itu kan naik turun kan. Terus banyak banget ibu-ibu tuh yang biasanya kalau beli kemana-mana suka ngebanding-bandingin harga. Oh tentu. Oh bener. Kita belum nanya loh. Validasi langsung. Kayak gitu nah, kakak sendiri Contoh gimana beli nih? apa barang yang dibandingin harganya? Kalau aku tuh sebenarnya belakangan lebih sering belanja online, ya kan? Nah, kan kelihatan tuh barang-barangnya, harga-harganya ya kan? Tinggal buka yang ini, buka ini ya. Berharga itu. Tapi biasanya kalau ibu-ibu gitu buka e-commerce ngeliat harganya itu lama tuh dibandingin, dicari yang paling murah padahal nanti balik lagi ke situ sebenarnya. Bener nggak? Mohon maaf kan ibu-ibu. Iya, berarti aku masih ada ibu-ibunya. Ini aku diam karena apa? Iya. Yang biasa aja belanja itu suami aku. Makanya kita gimana ya? Ibu-ibu. Saya bisa sumbang saran di mana ya gitu. Soalnya bentar nih, kita ada video nih. Mana coba? Kasian. Di saat ibu-ibu belanja, suaminya nungguin. Biasanya duduk-duduk cari kursi di mall. Apakah dirimu masih seperti itu kalau lagi belanja di mall? Betul, tapi karena anak saya yang laki udah gede, jadi berdua tuh suami sama anak tuh di luar. Ya Allah. Lama banget tadi tungguin dua, ibunya sama anak cewek satu lagi kan. Ada momen buat mastiin biasanya, itu kan biasanya ke tokonya kan kaca. Ini beliau-beliau nih sambil megang-megang barang dia mau, keluar kaca gini nih. Iya. Ada milih lagi, milih lagi. Panggil. Oh panggil udah bayar berarti? Enggak gini, bagus nggak? Oh. Ya mau dibilang bagus juga, dia bilang nggak bagus kita beli juga aja. Buat apa nanya ya? Gak ngaruh juga Kalau ya? suamiku kayaknya udah tahap ke pasrah dan menerima keadaan ya gitu. Soalnya kan aku anaknya cewek dua. Oh, iya. Kalau ke toko make up, Waduh. Kayak ketemu dia surga dari ya. duduk, ntar dia tinggal chat aja. Aku di toko ini ya nunggu. Aku pindah ke toko ini ya nunggu. Pindah ke toko ini belum kelar-kelar. Keluar-keluar muka kita langsung menor. Coba itu. Biasanya kalau di tempat makeup emang gitu. Kalau ada lipstick cobain lipstick. Kok tahu? Bedak cobain bedak. Kok tahu Tahu nggak? Kalau nggak ada isi aku yang gantiin. Cobain bagus apa enggak? Cobain di tangan bagus apa enggak? Tahu loh. Gitu kan. Tahu loh. Dari setnya tonnya gitu. Aduh kok ngerti banget ya. Tapi karena kayak Jenny, walaupun suka belanja tapi nggak punya aplikasi. Bener, kalau punya. Jadi kalau misalnya di biasa Harbolnas itu kan ada tanggal cantik, aku akan minta sama dia punya satu aplikasi dari yang banyak itu, yang suka memberikan make up dengan harga bagus. Nanti dia akan gini, yuhu, tanggal kembar udah datang nih. Dia kan gitu. Marketing bener. Iya, titip, Cak, gue titip, cariin ada bedak gue nggak? Oke, ada. Ini harganya dari segini sampai jadi segini loh. Terus dapat ini, dikirimnya ke rumah dia, nanti tinggal ngambil. Terus nanti dia bilang orang, ih gue kalau belanja titip aja semua nih, semua nih. Yang ada kalau tanggal cantik ya, mbak di rumah cemberut, kenapa bel bunyi mulu? Benar. Sakit banget sih kamu emang everyday kamu selalu liatin. Oh, itu hiburan sebelum tidur ya. Ini bahayanya nih. Masalahnya dia akan tidur jam 9. Dia start hiburan tuh dari jam 7. Buset. 2 jam berarti hiburan dia depan. Belanjaan titipan ya. Karena di dunia perbelanjaan itu yang bahaya itu bukan Miss Universe. Miss Recommendation. Benar. Aku merekomendasikan ini aja. Aku rekomendasi ini aja. Itu bahaya itu. Dipikir-pikir rugi juga ya, harusnya gue dapet komisi ya. Karena kamu kan Hanes review, Iya, bener. kamu udah pakai, kamu mempromosiin yang lain. Dan servisnya luar biasa loh, bukan hanya review, bukan hanya ini, dipesenin, dikirim ke rumahnya. Datang ke rumah. Kadang-kadang gini, gue sekalian lewat, gue drop deh di rumah lo. Enggak tuh. Kamu dapat apa? Senang aja atau gimana? Kepuasan aja. Orangnya helpful ya. Membantu aja. Ini aku dapat hikmah sih sekarang. Ternyata nggak perlu gitu-gitu amat ya. Tapi katanya ya, belanja itu bukan cuma sekarang. Katanya apa bakat belanja itu udah dari dulu. Oh iya benar. Sering katanya ya. Sering apa namanya kerja. Dia nih. Ngabisin uang buat liburan. Kerja ngabisin uang liburan. Besoknya sakit nggak ada duit. Aduh,
Ibarat kata tuh tahu aja sih. Ibarat kata tuh kalau dalam perbelanjaan, mungkin sekarang Esha udah nggak terlalu, tapi dia tuh udah memulai sejak dini. Mileage-nya tuh tinggi, jadi jam terbangnya udah duluan. Orang lama bro, dia mau orang lama dia perbelanjaan. Zaman dulu kan emang udah kerja kan dari SMP kan, kerja syuting apa segala macam. Terus alhamdulillah nggak memang buat diri sendiri gitu. Ya udah dong, masih muda. Jalan-jalan, kadang kalau pergi otaknya ketinggalan di rumah. Jadi ya udah syuting punya duit, ada waktu kosong beli tiket liburan. Ya, gitu aja kok. Tiket. Karena belum ada tanggung jawab, Jadi jalan-jalan, belanja, ada tas baru apa segala. Tiba-tiba suatu ketika sakit kan. Usus buntu harus dirawat. Masuk rumah sakit. Mama bayarin mama. Kamu ya duit. Nah, kita usus buntu, jadi ada pertanyaan, apakah usus buntu lagi ada yang kawinan? Kita gak pernah tahu. Dipermodal.